pejabat instansi vertikal, dan pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, para wartawan, hadirin yang kami muliakan, serta para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada. Saya reporter Anda Bagas Afrianto mengajak Anda untuk sama-sama menyaksikan rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo yang ke-138 dalam rangka penyerahan rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2023. Dan saat ini pemirsa Kindali TV dimanapun berada, rapat paripurna telah dibuka langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Bapak Paris R.A. Yusuf. Kita ikuti bersama. Hadirin yang kami muliakan, rapat paripurna ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 71. Sedangkan pembahasan terkait dengan LKPJ Gubernur kita atur dalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Pasal 168. 1. LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah dalam rapat paripurna DPRD telah dilaksanakan tanggal 4 Maret 2024. Ayat 2. LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibahas oleh DPRD dengan membentuk pansus. Ayat 3. Berdasarkan hasil pembahasan oleh pansus sebagaimana dimaksud pada ayat 2, DPRD menetapkan keputusan DPRD. Tadi sebelum rapat paripurna ini, DPRD telah melaksanakan rapat paripurna internal dalam rangka pengambilan keputusan terhadap LKPJ Gubernur Gorontalo tahun 2023. Ayat 4. Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima. 5. Ayat 5. Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rapat paripurna sebagai rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan tahun berikutnya, tahun 2025. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, sebelum rapat paripurna ini dibuka, kami mengajak kepada kita semua untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua dalam melaksanakan rapat paripurna ini. Berdoa mulai. Selesai. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang kami muliakan, menurut catatan daftar hadir dari seluruh anggota Dewan yang berjumlah 45 orang telah menandatangani daftar hadir sejumlah 31 orang. Adapun yang belum sempat hadir anggota Dewan adalah sebagai berikut. Fraksi Partai Golkar, Oktohari Dalanggo. PDI Perjuangan, Laode Haimudin, Arifin Ali, Dedi Hamsa Ijin, Anca Robot. Fraksi Nasional Demokrat Amanat, Loli Yunus, Indriani Dunda. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan hadir semua. Fraksi Partai Gerindra, Sulianto Pateda, Nasir Majid. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Irwan Mamesa. Fraksi Demokrat Nurani Bangsa, Hamid Kuna, Erwin Ismail, Guntur Talib, Arifin Jakani. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan ini telah memenuhi quorum sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Pasal 127 ayat 1 huruf C. Untuk itu dengan memohon ridha dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melafazkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-138 dalam rangka penyerahan rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2023 kami nyatakan dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan diri yang kami muliakan. Selanjutnya mari kita ikuti jalannya rapat paripurna Dewan ini dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan sementara kita jalani. 2. Pembacaan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo
nomor 4 garing DPRD garing 3 Romawi garing 2024 tentang rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2023 sekaligus pembacaan rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2023 lampiran keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 4 garing DPRD garing 3 Romawi tahun 2024 oleh Sekretaris Dewan. 3. Penyerahan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 4 garing DPRD garing 3 Romawi garing 2024 tentang rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2023 oleh Ketua DPRD kepada Gubernur Gorontalo diawali dengan penandatanganan berita acara. 4. Sambutan Gubernur Gorontalo. 5. Penutup. Untuk absennya acara, apakah saudara-saudara setuju? Terima kasih atas persetujuannya rapat paripurna Dewan yang terhormat. Hadirin yang kami muliakan. Acara kedua, pembacaan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 4 garing DPRD garing 3 Romawi garing 2024 tentang rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2023 sekaligus pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2023 lampiran keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 4 garing DPRD garing 3 Romawi 2024 oleh Sekretaris Dewan kepada Saudara Sekwan. Saya persilakan. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo nomor 4 garing DPRD garing 3 Romawi garing 2024 tentang rekomendasi DPRD atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2023. Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo tentang rekomendasi DPRD atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2023. Kedua, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 merupakan catatan strategis untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur Gorontalo dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 25 Maret 2024, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris R.A. Yusuf. Lampiran keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 4 garing DPRD garing 3 Romawi garing 2024 tanggal 25 Maret 2024 perihal rekomendasi DPRD atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2023. Rekomendasi dan catatan strategis DPRD Provinsi Gorontalo. 1. Masalah SIPD RI. Pansus mengkhawatirkan penggunaan tools keuangan berupa SIPD RI yang terpusat di Pusdatin Kemendagri akan mempengaruhi percepatan realisasi penyerapan anggaran yang muaranya akan menghambat capaian kinerja program kegiatan yang telah direncanakan. Sebagai contoh, saat ini telah memasuki bulan Maret tahun anggaran 2024, kinerja realisasi anggaran baru mencapai 6%. Demikian pula dari 190 miliar rupiah belanja modal yang baru terrealisasi 155 juta rupiah. Dikhawatirkan akumulasi keterlambatan serapan anggaran tersebut akan membengkak dan di akhir tahun akan mempengaruhi capaian kinerja pemerintahan. 2. Masalah pendapatan daerah. Memperhatikan komposisi perbandingan dana transfer dengan pendapatan asli daerah 73% berbanding 27%, menggambarkan ketergantungan pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap dana transfer masih sangat dominan. Oleh sebab itu, Pansus merekomendasikan perlu diupayakan
kiat-kiat untuk menggali opsi pendapatan daerah dari sektor pajak mineral bukan logam dan bantuan atau dari sumber-sumber pendapatan lainnya. Dan untuk memaksimalkan upaya pengelolaan pendapatan daerah tersebut, maka Pansus merekomendasikan untuk segera dibentuk OPD baru, yakni Dinas Pendapatan Daerah, yang diharapkan OPD ini akan berkonsentrasi penuh terhadap pendapatan daerah. 3. Masalah aset. Memperhatikan kompleksitas permasalahan aset pemerintah Provinsi Gorontalo yang tidak selesai-selesai dari tahun ke tahun, maka Pansus merekomendasikan selambat-lambatnya dalam waktu 3 minggu, DPRD segera membentuk Pansus yang fokus menangani dan menyelesaikan permasalahan aset tersebut. 4. Stimulus dan kebijakan anggaran untuk sektor UMKM. Pansus merekomendasikan perlunya stimulus dan keberpihakan kebijakan serta anggaran untuk sektor UMKM perlu diseriusi. Pemulihan ekonomi pasca COVID bukan pada seminar, workshop, dan agenda sejenis lainnya, tetapi pada political will daerah untuk memberdayakan ekonomi sektor UMKM yang benar-benar konkret dan real untuk tumbuh kembangnya perekonomian daerah. 5. Pemekaran OPD Dinas PUPR dan penataan ruang dan pemukiman. Memperhatikan beban tugas dan beban organisasi yang diemban OPD Dinas PUPR, penataan ruang, dan pemukiman setelah digabungkan yang berimplikasi tidak maksimalnya setiap program yang dijalankannya, maka Pansus merekomendasikan perlu dipertimbangkan kembali untuk dimekarkan. 6. Konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran. Pansus merekomendasikan perlunya evaluasi kinerja terhadap konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran, baik dalam rangka sinergitas pembangunan sektoral maupun pembangunan kewilayahan. 7. Masalah Command Center. Berdasarkan rekomendasi Pansus tahun lalu agar kehadiran Command Center dapat dimaksimalkan penggunaannya, tetapi kenyataan sampai saat ini, Command Center tersebut belum ada upaya untuk memperbaiki, bahkan menurut KPA belum dapat difungsikan. Oleh sebab itu, Pansus merekomendasikan masalah ini segera diproses secara hukum guna memberikan punishment berupa efek jera terhadap penggunaan APBD. 8. Proyek Jalan Iluta Piloloda. Memperhatikan proyek Jalan Iluta Piloloda dengan total anggaran 35 miliar rupiah dan saat ini telah putus kontrak, maka Pansus merekomendasikan agar tidak menggunakan dana DAK lagi untuk melanjutkan proyek jalan tersebut pada tahun 2024 karena tidak akan menyelesaikan pekerjaan jalan tersebut. 9. Kanal Tanggida. Terhadap proyek Kanal Tanggida yang belum selesai, Pansus merekomendasikan agar proyek ini segera diselesaikan dengan menggunakan dana 4,9 miliar rupiah sisa pinjaman dari dana PEN. 10. Pendidikan. Mengingat pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam mempersiapkan masa depan peserta didik, maka terkait hal tersebut dalam rangka menuntaskan problematika pendidikan, baik perbaikan infrastruktur, layanan dan mutu pendidikan, penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan secara merata dan profesional, termasuk memastikan hak-hak sertifikasi guru yang belum terbayarkan sesuai ketentuan. Maka Pansus merekomendasikan perlunya penyelesaian berbagai permasalahan tersebut dengan pemenuhan berbagai syarat dan indeks pembelajaran yang harus dipenuhi. 11. Sektor lingkungan hidup. Pansus merekomendasikan pentingnya bagi setiap pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang terus menjaga alam dari berbagai potensi yang menyebabkan terjadinya kerusakan alam yang mencakup pencemaran lingkungan, kebakaran hutan, dan pemanasan global. Harus ada pemahaman bersama bahwa pencemaran udara, air, dan tanah akan menyebabkan berkurangnya kualitas sumber daya alam dan berdampak pada kesehatan manusia secara permanen. 12. Potensi pariwisata Pantai Minanga. Pantai Minanga di Kabupaten Gorontalo Utara merupakan destinasi wisata yang perlu mendapatkan perhatian
Pansus merekomendasikan agar Pantai Minanga tersebut dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata. Perlu dilengkapi infrastruktur dan sekaligus potensi ekonomi UMKM yang ada di sekitarnya. Gorontalo, 25 Maret 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, Ketua Paris R.A. Yusuf. Selesai. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Sekwan yang telah membacakan keputusan DPRD tentang rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Gorontalo tahun 2023, sekaligus pembacaan rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2023. Forum yang terhormat, dengan hadirnya Ibu Indriani Dunda dan Pak Erwin Ismail, maka seluruh anggota yang hadir ini sejumlah 33 orang. Rapat Paripurna Dewan hadirin yang kami muliakan. Acara ketiga, penyerahan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 4 garing DPRD garing 3 Romawi garing 2024 tentang rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gorontalo tahun 2023 oleh Ketua DPRD kepada Gubernur Gorontalo diawali dengan penandatanganan berita acara. Untuk itu pimpinan rapat sementara kami serahkan kepada Saudara Wakil Ketua, yakni Bapak Muhammad Kris Wartabone SAP. Pimpinan kami terima. Selanjutnya kami persilakan Saudara Ketua PJ Gubernur mengambil tempat yang telah ditentukan. Para mitra Poliyama dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti bersama penandatanganan. Itu so. Dan saat ini para mitra Poliyama, penandatanganan acara Gubernur Gorontalo dan juga Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Bapak Paris R.A. Yusuf telah selesai dan disaksikan oleh para anggota Dewan dan juga para tamu undangan lainnya. Dan saat ini para mitra Poliyama, penandatanganan berita acara telah selesai, dan ini Gubernur Gorontalo dan juga Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Bapak Paris R.A. Yusuf menerima berita acara tersebut dan mendapat tepuk tangan dari para anggota lainnya dan juga dari para tamu undangan yang turut hadir pada rapat paripurna yang ke-138. Terima kasih kepada Saudara Ketua dan PJ Gubernur. Kami persilakan kembali ke tempat semula. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati. Demikian kita telah menyaksikan penyerahan keputusan Dewan tentang rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Gorontalo tahun 2023 oleh Ketua DPRD kepada PJ Gubernur Gorontalo, diawali dengan penandatanganan berita acara. Perlu kami sampaikan bahwa keputusan Dewan tentang rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Gorontalo tahun 2023 beserta lampirannya yang berupa catatan strategis yang berisikan saran, masukan, dan atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan disampaikan kepada kepala daerah untuk bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo. Sebelum memasuki acara selanjutnya, maka pimpinan kami serahkan kembali kepada Ketua. Pimpinan kami serahkan. Pimpinan kami terima kembali.
Terima kasih kami sampaikan pada Wakil Ketua yang telah memimpin rapat sementara. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Acara keempat, sambutan Gubernur Gorontalo. Untuk itu dengan hormat kami perkenankan. Para mitra Poliama dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti bersama sambutan Gubernur Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Gorontalo bersama seluruh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Yang saya hormati Ketua dan anggota tim Pansus LKPJ Gubernur tahun anggaran 2023. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo, Pak Danrem, Pak Danlanal, yang mewakili Pak Kejaksaan Tinggi, mewakili Pak Kapolda, mewakili Pengadilan Tinggi, mewakili Kabinda. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, para asisten, para staf ahli, pimpinan OPD, pejabat tinggi Pratama di lingkungan Provinsi Gorontalo. Yang saya hormati rekan-rekan eselon 3 di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo. Yang saya hormati, saya banggakan insan pers serta seluruh hadirin rapat paripurna yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat, berkah dan karunia-Nya. Pada hari ini, di tengah-tengah kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kita masih diberikan nikmat kesehatan dan keafiatan untuk menghadiri rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur tahun anggaran 2023. Mendahului sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih atas rekomendasi yang telah disampaikan oleh DPRD Provinsi Gorontalo. Sekaligus saya menyambut baik atas muatan dan catatan strategis yang disampaikan untuk menjadi perhatian dan perbaikan kinerja pembangunan di Provinsi Gorontalo ke depan. Saya selaku penjabat Gubernur Gorontalo mengapresiasi atas peran dan kerja keras Bapak Ibu Ketua dan seluruh anggota, khususnya tim Pansus LKPJ Gubernur Gorontalo, dalam melakukan evaluasi dan merespon atas kebijakan dan kinerja pembangunan daerah tahun anggaran 2023. Hal ini merupakan wujud semangat kolaborasi dan sinergitas yang kuat demi kemajuan pembangunan Provinsi Gorontalo. Sidang paripurna yang saya hormati, laporan keterangan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2023 telah disampaikan secara resmi pada sidang paripurna penyampaian LKPJ pada tanggal 4 Maret 2024. Hal ini dilaksanakan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 69 ayat 1, yang menyatakan bahwa kepala daerah
wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Lebih lanjut, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Permendagri 18 Tahun 2020, maka setelah penyampaian tersebut, laporan atas capaian kinerja pembangunan daerah kemudian dibahas berdasarkan ketentuan dan mekanisme DPRD untuk kemudian melahirkan rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Gorontalo, sehingga bisa merumuskan catatan dan rekomendasi strategis dan konstruktif terhadap muatan dan substansi serta hal-hal lainnya terkait dengan penyelenggaraan pembangunan tahun 2023. Hal ini tentunya dilaksanakan melalui pencermatan dan pembahasan yang panjang oleh tim Pansus DPRD. Alhamdulillah, pada hari ini rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur telah disampaikan. Ini berarti bahwa tahapan perumusan dan penyampaian LKPJ hingga rekomendasi LKPJ telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang diamanahkan. Sidang paripurna yang saya hormati, pada penyampaian LKPJ sebelumnya, saya telah menyampaikan beberapa hal terkait capaian kinerja pembangunan daerah yang telah kita capai bersama pada tahun anggaran 2023. Tentunya, dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2023, terdapat beberapa capaian kinerja dan pelaksanaan pembangunan daerah telah berhasil dicapai dan dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan. Namun demikian, kami menyadari bahwa terdapat banyak tantangan yang mewarnai pelaksanaan program kegiatan selama tahun anggaran 2023. Beberapa indikator kinerja pembangunan yang masih belum kami capai sesuai harapan, seperti halnya angka stunting yang baru saja dirilis berdasarkan hasil survei Kesehatan Indonesia (SKI), bahwa stunting di Provinsi Gorontalo untuk tahun 2023 sebesar 26,9% atau naik 3,1% dibanding tahun 2022. Persoalan lainnya yaitu inflasi, di mana selama 3 bulan terakhir angka inflasi kita di atas 3%. Data terakhir menunjukkan Gorontalo tertinggi kedua secara nasional. Di samping itu, masih terdapat persoalan aset yang masih perlu kita fokuskan dan tuntaskan bersama. Alhamdulillah, saya mengapresiasi langkah yang telah diambil DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangkaian penyusunan rekomendasi Pansus DPRD Provinsi Gorontalo untuk berkoordinasi dengan beberapa kementerian lembaga, di antaranya Kementerian PAN-RB terkait dengan akuntabilitas kinerja dan Kementerian Perhubungan terkait dengan penyelamatan aset tanah Bandara Jalaluddin Gorontalo. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian sudah mendapat kejelasan terkait status dan langkah yang harus diambil ke depan untuk bersama-sama kita selesaikan bersama untuk kepentingan masyarakat Provinsi Gorontalo. Sidang paripurna yang saya hormati, oleh karenanya melalui kesempatan ini kami sangat mengharapkan dukungan dari legislatif DPRD Provinsi Gorontalo untuk selalu secara bersama-sama mengawal proses pelaksanaan pembangunan di Provinsi Gorontalo, serta kami mengharapkan sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan beberapa target-target pembangunan, di antaranya dalam hal penuntasan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, penurunan stunting melalui penguatan akuntabilitas kinerja yang fokus dan strategis dalam pencapaian sasaran pembangunan.
Kami terus mengupayakan perbaikan tata kelola mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan agar lebih efektif dan berdampak signifikan terhadap penuntasan masalah. Bapak Ibu sidang paripurna yang saya hormati, untuk itu dalam melengkapi solusi dan pendekatan strategis yang harus dilaksanakan pada tahun mendatang, saya atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo menyambut baik catatan rekomendasi DPRD Provinsi Gorontalo yang merupakan saran dan masukan strategis terhadap penyelenggaraan pemerintahan untuk menjadi bahan perbaikan kami ke depan. Atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD teristimewa tim Pansus LKPJ yang telah berupaya semaksimal mungkin untuk menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan kinerja pembangunan daerah, dan kepada semua pihak yang telah bekerja sama menjalankan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh masyarakat Gorontalo yang telah bersama-sama mengawal proses pembangunan. Kami atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo memohon maaf jika dalam pelaksanaan pembangunan di tahun anggaran 2023 masih terdapat beberapa hal yang masih belum sesuai harapan. Insya Allah kami akan memperbaikinya dan memaksimalkan ke depannya. Terakhir, semoga apa yang telah kami laksanakan beroleh rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat memberikan kebaikan bagi daerah yang sama kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada PJ Gubernur Gorontalo yang telah memberikan sambutannya terhadap penyerahan keputusan Dewan tentang rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Gorontalo tahun 2023. Alhamdulillah, dengan kehadiran Pak Arifin Jakani, sudah yang ke-34 anggota Dewan total hadir dari 45 anggota Dewan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya acara kelima penutup. Ketua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Dewan yang saya hormati, Pak Gubernur, unsur Forkopimda yang hadir yang kami hormati. Alhamdulillah hari ini tuntas pembicaraan kita tentang LKPJ. Saya ingin sampaikan bahwa setiap tahun kami tergabung dalam Pansus. Setiap tahun itu pula kami menerima ucapan terima kasih dari Gubernur maupun PJ Gubernur bahwa Pansus itu telah bekerja. Semestinya kami tidak perlu menerima ucapan terima kasih karena ini tugas kami sebagai anggota DPRD. Tetapi yang kami harapkan adalah bagaimana tindak lanjut daripada rekomendasi yang setiap tahun bertumpuk hanya disampaikan dengan permohonan maaf dan ucapan terima kasih. Olehnya Pak Ketua, kami mohon ketegasan bahwa tim Pansus dan Pak PJ untuk membentuk tim yang permanen yang ditugasi, siapapun yang nanti akan melanjutkan sebagai gubernur, orang personil yang ditugaskan ini bertanggung jawab menuntaskan rekomendasi-rekomendasi ini. Tetapi selama ini apakah pejabatnya yang berpindah kemudian PJ-nya berganti, ini akan tetap hanyut sampai ke laut tanpa ada bekas sama sekali. Olehnya melalui kesempatan ini sekali lagi Pak Ketua mohon ketegasan dan pernyataan sekali lagi oleh Gubernur bahwa pembentukan Pansus oleh Pak Ketua dan tim kerja Gubernur untuk menuntaskan rekomendasi-rekomendasi ini. Saya kira terima kasih Pak Ketua.
Provinsi pimpinan. Pak Adrian. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Saya hanya melanjutkan apa yang disampaikan oleh teman Pak Thomas. Ya. Jadi memang kalau saya perhatikan 5 tahun saya sebagai anggota dewan, LKPD ini hanya sekedar penghias untuk memenuhi undang-undang, tetapi tindak lanjut dan rekomendasi banyak belum ditindaklanjuti. Ya. Oleh karena saya mau menekankan apa yang disampaikan Pak Thomas tadi, saya setuju pejabat gubernur membentuk tim untuk menindaklanjuti. Yang kedua, saya kira Bapak-bapak yang terhormat, aparat penegak hukum dengar bahwa ada yang direkomendasikan proses hukum. Ya. Ya. Saya berharap ini mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak aparat penegak hukum juga punya nilai manfaat untuk bisa memantau dan bisa menerima langsung informasi ini, dan ini resmi DPRD memberi rekomendasi. Ya. Sebab jangan seperti yang lalu, seperti Iluta Piloda itu habis uang 35 miliar tidak berguna sekarang, entah apa. 35 miliar 2016, 2017, 2021 totalnya 35 miliar. Tapi maaf saja aparat penegak hukum dia 1000 bahasa. Tapi kalau ayahanda ada masalah, ayahanda masalah cuma 10 juta proses hukum, tapi yang miliaran tidak pernah diproses hukum. Saya sangat apresiasi aparat baik kejaksaan kabupaten kota di provinsi Gorontalo semua, bahkan terakhir kota Gorontalo hari ini kepala dinas PU sementara diperiksa dan bahkan tertangkap, bahkan ditahan. Serius, memang terkesan dari semua daerah sudah memproses hukum, aparat penegak hukum sudah memproses, tetapi provinsi Gorontalo 5 tahun saya anggota dewan tidak ada satupun yang diproses hukum. Oleh karena itu saya minta dengan hormat aparat penegak hukum lah, tolonglah dibantu rakyat Gorontalo dengan cara-cara seperti penegakan hukum lah, ya. Dengan tidak harus pilih kasih. Ya. Alhamdulillah aparat penegak hukum hadir pada hari ini, mudah-mudahan bisa mendengar langsung dan kalau bicara kalau bicara data-data sudah cukup, Pak. Pasti bahwa kalau tidak lanjut putus kontak ada masalah, pasti ada masalah. Ini yang Panjaitan sudah ada pemberitahuan, sudah ada SPDP, sudah ada pemberitahuan dimulainya penyidikan, tapi tambah diam sekarang. Padahal saya sudah resmi menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan gratifikasi Jalan Panjaitan, tapi hari ini tambah diam lagi, sehingga timbul kesan masyarakat bahwa mulai tidak percaya sama aparat penegak hukum, ada aplikasi penegak hukum, termasuk itu Tanggida, kanal Tanggida itu. Kalau tidak bermasalah tentu lanjut, kalau tidak masalah. Kalau tidak masalah proses pekerjaan karena Tanggida itu tentu jalan bagus. Sekarang sudah mau 3 tahun tidak selesai pun lagi. Dan dana pen, begitu juga di kota dana pen. Tahu aparat penegak hukum diam, 1000 bahasa Bapak dan saya. Kalau Allah izinkan mau lahir tanggal 9 September, tetapi bukan berarti saya diam setelah berhenti dari anggota DPR diam 1000 bahasa, tidak. Saya akan berteriak terus untuk menegakkan ganja korupsi, lawan korupsi di Gorontalo ini. Ini prinsip, Pak. Oleh karena itu saya menghimbau para aparat penegak hukum ini cobalah seriuslah menegakkan hukum di Gorontalo, supaya bayangkan Gorontalo 5 besar termiskin, uang 35 miliar hanyur begitu saja. Ini di impor 5 miliar hanyur begitu saja, bayangkan, Pak. Jadi ini harapan saya, dan tentu
insya Allah dengan rekomendasi DPR ini akan menjadi perhatian khusus dari pemerintah, dan tentu Pak Gubernur juga saya diminta untuk supaya apa disahkan Pak Thomas tadi bentuk tim untuk menindaklanjuti rekomendasi dari DPRD. Kira-kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira ada dua hal, yakni penyelesaian rekomendasi dibentuk tim, saya kira sudah didengar, diselesaikan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kemudian penegak hukum juga sudah mendengarkan, akan disupport oleh penegak hukum. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya acara kelima penutup. Sebelum acara ditutup, kami sampaikan terima kasih kepada PJ Gubernur Gorontalo, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, masing-masing Pak Toto selaku Danrem hadir langsung, makasih Pak. Kemudian Pak Oto mewakili Kejati, kemudian Pak Kombes Ferdiansyah mewakili Kapolda, kemudian Pak Hermawanda mewakili BPKP, kemudian Pak Calvin mewakili Bimda, kemudian Pak Suhandi mewakili Pengadilan Tinggi, dan Pak Marto langsung dan Lanal. Kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga, serta pimpinan OPD, para pejabat instansi vertikal, dan seluruh hadirin yang berkenan hadir mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan pada hari ini. Kami sampaikan terima kasih. Hadirin yang kami muliakan, kurang lebih 15 hari lagi Ramadan akan berakhir dan meninggalkan kita. Oleh karena itu, atas nama lembaga DPRD dan pribadi, saya menyampaikan selamat menyambut Idul Fitri 1445 Hijriah. Bersihkan hati dari rasa dengki, sucikan raga dengan puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, saya akan izinkan saya membalas pantunnya Pak Sun Biki tadi. Jalan-jalan ke kota Kediri, di tengah jalan ketemu polisi. Sebelum acara diakhiri, izinkan saya membacakan puisi. Bukan pantun, puisi. Kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau pembahasan sudah selesai, jangan larang paripurna ini menyetujui LKPJ Gubernur. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna DPRD pada hari ini yang ke-138 dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, saya nyatakan ditutup dengan resmi. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Baru saja kita lanjutkan rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo yang ke-138 dalam rangka penyerahan rekomendasi terhadap Iya, dan para mitra Poliyama dimanapun Anda berada, perlu disampaikan kembali bahwa keputusan Dewan tentang rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Gorontalo tahun 2023 beserta lampirannya yang berupa catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan juga koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan juga tugas umum pemerintah disampaikan kepada Kepala BPKP, Sekretaris Daerah, para asisten staf ahli gubernur, dan para pejabat tinggi